Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Azahra dari kelas MI 1B. Di sini saya mau mempresentasikan tentang kriteria penjadwalan CPU. Kriteria penjadwalan CPU adalah serangkaian aturan atau parameter yang digunakan dalam pemilihan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya oleh sistem operasi. Pemilihan proses ini harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU dan memastikan kinerja sistem yang baik. Beberapa faktor tersebut terbagi di 1. Keadilan atau fairness. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap proses mendapatkan akses yang adil ke CPU. Maksudnya itu berarti bahwa tidak boleh ada proses yang mendominasi ke CPU secara terus-menerus. Kedua adalah efisien. Pemilihan proses harus dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari overhead yang berlebihan. Ini termasuk penggunaan sumber daya seperti waktu CPU dan memori seefisien mungkin. Yang ketiga, responsivitas. Sistem harus merespon permintaan pengguna dengan cepat. Proses-proses yang akan berinteraksi secara langsung dengan pengguna atau memiliki batas waktu yang harus diprioritaskan untuk memastikan responsivitas yang baik. Yang keempat, throughput. Throughput adalah jumlah proses yang selesai dieksekusi dalam satu periode tertentu. Pemilihan proses harus mengoptimalkan throughput untuk memaksimalkan pengguna CPU. Yang kelima, waktu putaran atau turnaround time. Waktu putaran adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses dari awal hingga selesai. Yang keenam, waktu tunggu atau waiting time adalah waktu yang dihabiskan oleh suatu proses antrian siap sebelum mendapatkan akses ke CPU. Yang ketujuh, kecepatan balasan atau response time. Kecepatan balasan adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk memberikan respon pertama kepada permintaan pengguna. Kedelapan, penyelesaian deadline atau meeting deadline. Untuk tugas-tugas yang memiliki batasan waktu atau deadline, penjadwalan harus memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dalam waktu yang ditentukan. Yang kesembilan, prioritas atau priority. Beberapa proses dapat diberikan prioritas lebih tinggi daripada yang lain. Ini memungkinkan sistem operasi untuk memprioritaskan proses-proses krisis atau mendesak. Yang ke-10, prediktabilitas. Sistem operasi seharusnya bersifat predictable, yang berarti bahwa pengguna dapat memahami dan memprediksi cara sistem akan merespon tugas-tugas yang berbeda. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasi CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler, CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksi proses yang dilakukan selama short-term scheduling, waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.